Ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD Tulang Bawang Barat menuntut pengukuran ulang lahan perkebunan karet PT Huma Indah Mekar atau PT HIM yang tidak sesuai pada Kamis siang. Lahan seluas 1.470 hektar itu diklaim milik warga desa Bandar Dewa, Penumangan, Panaragan, Menggalamas, dan Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat, dan berada di luar hak guna usaha perusahaan. Bisa diselesaikan kan, itu melibatkan berbagai instansi, sehingga berharap masalah ini segera selesai, sehingga tidak menimbulkan chaos atau kerusuhan. Untuk luas lahan. Ya, pada akhirnya kan yang rugi kita semua. Saat unjuk rasa berjalan, rapat dengar pendapat sedang digelar di ruang Komisi 1 DPRD Tulang Bawang Barat. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Tulang Bawang Barat berjanji akan mengukur ulang lahan yang disengketakan. Ya, nanti akan kita komunikasikan jalan keluar apa nanti yang bisa kita tempuh. Kalau PT HIM menolak melakukan pengukuran, sementara menurut kajian teknis BPN ini harus diukur ulang. Kan ada hal yang kontradiktif ya. Nanti akan kita bahas di di jajaran gugus tugas apabila sudah diperintah oleh Pak. Perusahaan tidak mau menandatangani surat kesepakatan pengukuran ulang yang diajukan oleh BPN dan DPRD. Masa berjanji akan tetap menduduki lahan ribuan hektar itu sebelum adanya kepastian hukum. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan oleh truk tronton Kamis siang meminta pertanggungjawaban penabraknya. Korban bernama Firman dan Maria Yunita, warga Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Firman mengalami patah tulang di tangan dan punggung, serta istrinya mengalami patah tulang kakinya. Keduanya kini tidak dirawat di rumah sakit karena keterbatasan biaya. Kecelakaan pada 3 bulan lalu itu terjadi di Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Keduanya berboncengan naik motor hendak memenuhi panggilan kerja suaminya. Nahas dalam perjalanan itu, motor dihantam ban truk tronton yang lepas. Keduanya pun terjatuh hingga sempat dirawat ke rumah sakit. Tiba-tiba ada ban lepas, kilas saya ngeliat. Setelah itu saya nggak sadar, langsung masuk jurang. Ban itu ban apa, Mbak? Ban teler. Terus kena ban itu apa aja kita alamin habis kejadiannya? Patah kaki, cuma patah kaki aja, sama luka-luka kakinya. Bisa jalan nggak sekarang, Mbak? Sampai sekarang saya belum bisa apa-apa. Udah berapa lama kejadiannya? Sudah hampir mau 3 bulan. Permasalahan korban juga ditangani oleh kuasa hukum yang membantunya. Perusahaan ekspedisi pemilik truk tronton awalnya sempat menawarkan santunan biaya pengobatan untuk korban, namun ditolak sebab besaran santunan dinilai sangat kecil dan hanya cukup untuk biaya pengobatan 1 kali saja. Nah, lanjut kepada kita sebagai kuasa hukum, sudah juga kita melakukan mediasi melalui surat menyurat. Yang perusahaan tidak bertemu dengan kita, tapi melalui surat menyurat sudah juga kita kirimkan tawaran-tawaran yang mungkin bisa untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur pengadilan. Tapi ternyata tawaran itu pun ditolak oleh perusahaan. Makanya hari ini kita akan mendorong, kita akan teruskan perkara ini ke jalur hukum. Kamis siang, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Pengemudi truk tronton sudah 2 kali mangkir dari panggilan, namun kendaraannya sudah ditahan polisi. Seharusnya sebelum dia mengendarai kendaraan, mereka juga harus cek dulu komponen pendukung laik dalam kendaraan tersebut. Apakah sudah bisa atau tidak. Nah, dari pengakuan supir, kendaraan yang dia bawa ini sudah sering dilakukan cek berkala, Pak? Pengakuan dari supir, kendaraan yang sering dibawa oleh supir ini sering dicek secara berkala oleh mereka. Ini supir utama atau supir tembak? Ini supir utama. Korban meminta perusahaan ekspedisi pemilik truk tronton yang menyebabkannya celaka bertanggung jawab dengan biaya pengobatan sampai sembuh. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.
Sudah hampir sepekan banjir di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang belum surut. Selama itu juga belum ada bantuan dari pemerintah daerah untuk warga terdampak banjir. Hingga Kamis siang kemarin, air setinggi lebih kurang 30 cm masih menggenangi jalan desa dan permukiman. Aktivitas warga terbatas. Anak-anak yang tetap bersekolah terpaksa menerjang genangan air. Sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang seluruh halamannya terendam. Mereka meminta pemerintah memberikan bantuan bahan pangan dan obat-obatan karena mulai ada yang sakit. Banjir di desa ini juga merendam areal persawahan hingga puluhan hektar. Sekitar 50% sawah yang baru ditanami itu kemungkinan akan gagal tumbuh. Banjir yang merendam wilayah Desa Sumber Agung disebabkan meluapnya air sungai Waipidada, dampak seringnya hujan. Sudah 10 hari banjir di Sungai Sidang, Kabupaten Besuci belum surut. Banjir merendam puluhan rumah dan jalan desa. Akibatnya, aktivitas warga nyaris lumpuh. Sebagian warga bepergian menggunakan perahu sampan. Warga tak berdaya menghadapi banjir yang belum kunjung surut. Mereka tak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Harapannya hanya kepada pemerintah agar mencarikan solusi. Kamis siang banjir sudah surut. Banjir di Desa Sungai Sidang dipicu meluapnya air Sungai Uai Mesuji akibat tidak mampu menampung air hujan yang intensitasnya tinggi. Rumah di desa ini sebagian panggung karena berada dekat sungai. Sejauh ini banjir terparah merendam jalan desa dan perkebunan sawit. Puluhan warga desa Fajar Baru dan Fajar Mulia, Pringsewu, Senin lalu mengembalikan beras bantuan pemerintah karena tidak layak dimakan. Warga ini seluruhnya para penerima bantuan pemerintah non-tunai atau BPNT. Warga menerima 15 kg beras dari BPNT yang disalurkan melalui agen. Namun beras bantuan kotor, berwarna kuning dan berbau apek setelah dimasak. Warga yang komplain beras bantuan terdata 60 orang. Agen penyalur beras bantuan pemerintah langsung menukar dengan beras kualitas bagus. Warga meminta agen penyalur beras bantuan pemerintah tidak mengulangi kejadian serupa. Sebab beras tersebut telah dibeli pemerintah dengan harga tinggi melalui bantuan pemerintah non-tunai. Polres Lampung Barat menemukan fakta baru pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru agama berinisial BH di salah satu SD negeri di pesisir utara Kabupaten Pesisir Barat. Korban pencabulan totalnya berjumlah 14 orang. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Lampung Barat saat menggelar ekspos hasil pengungkapan belasan kasus kejahatan pada awal pekan lalu. Yang pertama saya tanyakan adalah pertama masalah dia di rumah, apakah sering main HP atau enggak. Modus tersangka yakni memeriksa tubuh korban sebagai salah satu tahapan seleksi calon pasukan pengibaran bendera pustaka atau paskibraka. Korban juga diiming-imingi menjadi paskibraka dan nilai bagus jika mau menurut kemauan bejatnya. Di mana dengan modus operandinya adalah yang bersangkutan menjanjikan untuk memasukkan atau mengecek fisik yang korbannya untuk alasan akan di tes paskibra sebagai seorang paskibra. Pencabulan di sekolah tersebut terungkap setelah dua korbannya melapor kepada orang tuanya dan Polsek Pesisir Utara.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Lampung meminta tersangka yang mencabuli 14 murid SD di pesisir barat tidak hanya 15 tahun penjara, namun juga harus dihukum kebiri. Kawanan pencuri motor yang terlibat di belasan TKP di Bandar Lampung Rabu siang ditembak tim khusus anti bandit 308 Polsek Kedaton. Kedua tersangka bernama Vetran Saputra berusia 21 tahun dan Irfan Gani berusia 20 tahun, warga Rajabasa, Bandar Lampung. Tersangka menyasar motor secara acak. Tak hanya di rumah warga, tersangka juga biasa mencuri di area parkir minimarket. Tersangka merusak kunci kontak motor yang akan dicurinya. Polisi menyita 13 motor hasil curian, belasan plat nomor kendaraan, dan peralatan pencuri motor. Salah satu korban pencurian gembira karena motornya ditemukan. Dia mengaku motornya hilang, padahal baru sebentar ditinggalkan di parkir depan toko. Polsek Kedaton mengimbau kepada masyarakat yang pernah kehilangan motor agar memeriksa barang bukti yang disita. Jika sebagai pemiliknya, maka warga diminta untuk membawa surat-surat kendaraan. Polisi akan mengembalikan motor kepada pemiliknya secara gratis.